Gua mau kasih tau satu rahasia penting yang harus lo tahu. Jadi, cara buat bikin semua orang atau banyak orang atau ya minimal market lu deh. Target lu buat beli barang yang kamu jual adalah lu harus ngerti apa yang ada di isi otak mereka. Biasanya banyak seller tuh nggak pernah mau mikir ke sini. Mereka tuh cuma mau mikir ya udah, gue mau bisa bikin barang ini, kayaknya barang ini bagus, mungkin banyak yang beli, gue bakal dapat banyak duit. Ya, oke, itu cara pikir yang di awal boleh sih. Tapi kalau itu lu mau laku, lu nggak bisa mikir sampai sini doang. Lu harus ngerti yang kedua. Yang kedua adalah apa yang ada di isi otak kalian. Gitu. Beberapa kali dari kemarin gue banyak bolak-balik ke China sambil belajar di China gimana cara mereka jualan di e-commerce-nya, dan ternyata gue melihat mereka tuh punya satu kesamaan. Jadi kayak setiap orang yang bikin produk setiap hari itu ketika ibaratnya gini, mungkin kayak pikiran pertama mereka begitu bangun pagi adalah masalah apa ya yang sekarang lagi ada dan gue pengen selesaikan dengan produk gue, atau gue harus bikin apa ya yang lagi orang butuhkan. Jadi mereka tuh berpikirnya adalah masalah apa yang ada di pembeli dan maksudnya gimana menyelesaikannya gitu. Sampai kemarin waktu di sana gue nemu ada satu alat lucu. Jadi di kantor TikTok itu dia disediain kayak apa tuh banyak banget kayak ini ya, buah-buahan, snack dan lain sebagainya gitu kan. Nah, buah-buahan yang menurut gue lucu adalah lu tahu jeruk ini ya, jeruk Sunkist gitu ya. Kan yang jeruk mandarin kan kulitnya tebel tuh. Ya kan? Ngebukanya susah kan? Harus pakai pisau. Kalau pakai tangan tuh susah banget gitu kan. Di sana tuh mereka punya alat jadi kayak cincin bentuknya. Jadi murah sebenarnya cuma kayak cincin gitu doang. Nah, di ujung ininya dia tuh ada apa tuh ada sesuatu yang tajam. Jadi ketika lo buka jeruknya cuman kayak ini jeruk, tekan, puter, selesai. Itu bisa kebuka tuh kulitnya semua tuh. Jadi gue juga mikir kayak wah gila nih ini barang sepele kecil banget tapi maksudnya udah dipikir sampai ke situ. Nah, terus urusannya apa gitu? Urusannya apa dengan misalnya gue bilang sama kalian gimana caranya biar barang lo laku. Nah, masalahnya adalah kalau lo nggak tahu apa yang di otak pembeli, gitu kan? Lo kan nggak akan bisa bikin produk yang dibutuhin sama mereka. Bener nggak? Lo nggak bisa bikin produk yang dibutuhin sama mereka, lo nggak laku. Bahkan gini, oke lah produk lo dibutuhin. Berikutnya setelah produk lo dibutuhin, di mana produk lo ini dibutuhkan? Contoh, si cincin tadi, yang tadi gue bilang ya, kalau dijual ke toko buah, nggak laku. Mereka udah punya pisau. Restoran kagak laku. Tapi kalau misalnya orang sambil jalan, orang di kantor yang nggak ada pisau, itu laku. Masalahnya di situ, gitu kan. Nah, kenapa ini? Karena dengan begitu lo ngerti, lo bisa bikin produk dan lo bisa tahu cara mempromosikannya. Ya, nah yang jadi pertanyaan adalah banyak seller biasanya bisa bikin produknya, nggak bisa mempromosikannya. Nah, terus harus gimana? Nah, ini adalah yang mau gue bahas gitu. Jadi ini ketika kita mau jualan online nih. Ketika lo mau jualan online, nah lo harus tahu ternyata ketika kita promosi, barang lo itu nggak penting. Yang penting adalah aset digital yang kalian punya. Maksudnya apa aset digital? Maksudnya aset digital gini. Ini katakanlah gue punya barang. Ya, barang ini nih. Ini kayak speaker. Ya. Nah, barang ini gitu ya. Kalau misalnya sama gue, ini kan barang fisik cuma satu ya. Tapi ketika gue jualan online, barang ini bisa jadi banyak. Ada SKUA, SKUB, SKUC, SKUD. Bedanya apa? Ya tergantung. SKU buat siapa, SKUB buat siapa, SKUC buat siapa, SKUD buat siapa. Ini kan bisa jadi beda-beda banget. Kebayang nggak maksud gue? Kebayang ya? Jadi ini adalah A, B, C, D. Nah, terus ketika kita bikin SKU, foto itu ngaruh, judul itu ngaruh, deskripsi itu ngaruh, gambar itu ngaruh. Semuanya. Dan ketika udah kita jadi situ, biasanya setelah diupload, setelah dipromosiin, ada fase pertama, yaitu ketika orang dilihat, apa di skip. Karena gini, kalau dilihat, orang lihat, apa nih? Ujung-ujungnya kalau dia penasaran, dia bakal klik. Bener nggak? Kalau di skip, begitu dilihat, oh, gue nggak peduli. Di next. Gitu kan, bener nggak? Karena di fase dilihat atau di skip, biasanya pembeli tuh belum tahu barang lu, nggak ngerti manfaatnya, ngerasa nggak butuh. Jadi ya mau kualitasnya bagus, harganya itu, detailnya mereka nggak peduli, karena mereka cuma lihat menarik nggak sih, gitu. Nah, fase dilihat atau di skip ini gitu kan, itu ngaruh dari mana ya? Video promosi, SKU dan lain sebagainya. Makanya ketika lo bikin promosi, ada beberapa yang penting, mulai dari strukturnya. Satu, hooknya apa? Gitu kan, kita perlu bisa analisa. Kedua, storytellingnya, ceritanya kayak gimana, gitu kan. Dan ketiga, kontennya tuh apakah menarik nggak buat pembeli gitu loh.
otak pembeli itu kan nilainya cepet ya. Jadi mereka ngelihat dari beberapa poin, menarik apa enggak, suka apa enggak, butuh apa enggak, worth it enggak, relevan atau enggak, kira-kira manfaatnya buat gua apa. Nah, beberapa poin itu, nah di alam bawah sadar itulah yang dilihat. Jadi kalau misalnya kalian masuk beberapa poin, masuk. Kedua, pembeli juga biasanya itu nggak suka mikir yang terlalu ribet. Jadi mereka nggak mikir nih, ini barangnya kayak gimana, gitu kan. Jadi mereka ya yang simpel aja deh. Jelas, simple, ini apa, gitu. Jadi ngelihat, jadi nggak butuh penjelasannya. Contoh gini, banyak banget ketika seller ini ya, ini bahannya dari katun ini, itu. Dia udah pakai spek pabrik yang kata pembeli gue nggak ngerti. Manfaatnya buat gue apa? Oh, anti kusut kalau baju. Oh, anti bau. Selesai. Sesimpel itu. Gitu. Nah, jadi penjelasan yang ribet, visual yang terlalu berat, mereka nggak mikir karena lagi mau beli bukan mau pusing. Bener nggak? Dan ketiga, gitu kan, ketika pembeli di otak pembeli ya selalu ngelihat, jadi lo harus ngerti gimana cara bikin visual yang relevan. Kedua, penjelasannya harus simpel. Ketiga, barang tersebut kalau mau dibeli harus mancing emosi. Jadi pembeli itu ketika ngebeli ternyata orang banyak ngerasa dia tuh realistis, tapi ternyata emosional. Emosi dulu baru logis. Jadi kalau ngerasa emosinya, ngerasa seneng, cocok, butuh, mereka bakal lihat dulu. Barulah logisnya nanti masuk akal. Logisnya mau nih. Logisnya tuh melakukan pembenaran. Pembenaran tuh kayak gimana? Oh, barangnya oke, lucu ya. Kayaknya kalau gue pakai bagus deh. Kebenaran lagi diskon. Harganya cuma segini. Dibandingin barang lain, ini lebih murah. Nah, itu adalah berbagai penjelasan logis yang dipakai sama pembeli buat ngelakuin pembenaran. Jadi jangan jual pakai jangan jual pakai logika, jualah pakai emosi. Dan biasanya si pembeli itu selalu ngebayangin dirinya ketika pakai produk ini tuh manfaatnya, kerasanya skenario apa nih cocoknya. Makanya lagi ada beberapa hal, satu hal yang gue pelajari di China itu adalah ketika kita bikin SKU, kita harus visualisasiin skenario apa yang cocok dengan barang tersebut. Misalnya barang kursinya di mana nih? Di ruang tamu, apa di kantor, apa di mana? Nah, skenario itu bakal nentuin. Gitu kan. Ketika skenario tepat, mereka ngerasa, bagus nih, oke nih, segala macam nih. Nah, disitulah mereka bakal beli. Nah, ini juga nih sebenarnya kayak berbagai skenario ini, kita lagi bener-bener praktekin ini ya, kita lagi dalam ini ya, dan ternyata gue baru coba kayak mungkin 2 mingguan ya. Tapi beberapa toko lain yang kita terapin cara ini, gue bilang gue nggak langsung semua, fair ngomong nggak langsung semua, karena kenapa? Satu, ini tuh cukup ribet. Jadi per minggu kita harus rombak terus, effortnya cukup besar. Tapi makanya kita cuma lihat di klien-klien yang maksud gue, satu mereka pun mau growth gitu loh. Karena kan banyak juga klien yang ya udah deh jalanin gitu deh gitu. Kalau bisa jangan yang budgetnya nanti keluar banyak-banyak gitu kan. Nah, kalau budgetnya nggak keluar banyak, gimana dia mau dapat order banyak gitu kan, pasti kan selalu garis lurusnya di situ. Nah, makanya kita cobain dan ternyata secara hasil performanya lebih bagus. CTR-nya naik gitu kan. CVR sih belum berubah ya maksud gue, tapi kalau dari CTR naik itu order tetap bertambah. Karena kan maksudnya dengan biaya yang sama hasilnya lebih banyak. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus lagi, tapi ini kita masih sambil praktekin ya. Jadi makanya kalau misalnya ada teman-teman seller yang pengen dibantuin ngurusinnya, teman-teman bisa kerjasama juga sama kita gitu. Dengan kerjasama kita bisa tingkatin performa tokonya. Nah, berikutnya biasanya yang namanya pembeli di kepalanya, mereka tuh pasti selalu ngebandingin resiko. Resiko tuh gimana? Ini barangnya bagus nggak ya? Bakal zonk nggak? Worth it nggak? Trusted nggak nih seller? Kalau gua beli salah gimana? Kan kadang tuh masalahnya bukan harganya ya. Aduh, gue malu nih beli barang salah. Nah, itu dia nih yang repot. Gitu kan. Nah, itu adalah beberapa yang dibandingin pembeli. Terus udah gitu mereka juga kadang suka mencari teman. Orang lain siapa lagi nih? Yang pakai, ada rekomendasi siapa nih? Karena dengan beberapa hal itu bisa mengurangi resiko di mata mereka. Makanya kalau misalnya lo pengen cepat, salah satu cara kerjasama paling bagus adalah dengan kerjasama dengan beberapa kreator-kreator yang cukup besar dan udah dikenal. Dan bisa jualan. Dan itu kita dimana punya banyak banget yang seperti itu. Jadi kalau misalnya buat yang mau kerjasama sama kita untuk kreator, lo bisa tulis di komen, kasih tahu produknya apa. Kita lagi punya program. Jadi program kita ini kita dapat project dari TikTok itu buat ngeinkubasi banyak kreator baru, live streaming, dan kita udah lakuin kemarin di Surabaya, bentar lagi di Bali. Jadi buat yang mau kasih tahu di komen, kalau ada yang mau tanya tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.